Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo everyone, perkenalkan nama saya Selvi Amanda dari program studi Pendidikan Agama Islam semester 4. Di sini saya ingin menjelaskan ataupun memaparkan sedikit materi tentang perkembangan jiwa keberagamaan pada usia 3 sampai 12 tahun untuk memenuhi tugas MIT pada mata kuliah Psikologi Agama yang diampu oleh Ibu Nur Hidayani MA. Baiklah, langsung saja kita masuk ke materinya. Perkembangan jiwa keberagamaan pada usia 3 sampai 12 tahun merupakan periode penting dalam pembentukan keyakinan dan pemahaman anak tentang agama dan spiritualitas. Pada masa ini terbagi menjadi beberapa tahapan dengan ciri khas dan fokusnya masing-masing. Di antaranya yaitu sebagai berikut. Yang pertama, tahapan dongeng. Pada tahapan ini biasanya dimulai dari usia 3 sampai 6 tahun. Di tahapan ini juga anak mulai mengenal konsep Tuhan melalui cerita, dongeng ataupun pengalaman lainnya. Tetapi tidak hanya itu juga penting untuk kita menanamkan nilai-nilai moral dan spiritual melalui cerita yang mudah dipahami dan relevan dengan kehidupan sehari-hari. Yang kedua yaitu tahapan kenyataan. Pada tahapan ini biasanya dimulai dari usia 6 sampai 9 tahun. Di tahapan ini juga penting untuk kita memberikan contoh dan teladan yang baik dalam berperilaku sesuai dengan nilai-nilai agama. Tidak hanya itu saja, kita juga bisa melibatkan anak dalam kegiatan ibadah dan keagamaan yang sesuai dengan usianya. Yang ketiga yaitu tahapan individu. Pada tahapan ini biasanya dimulai dari usia 9 sampai 12 tahun. Di sini anak mulai mengembangkan pemikiran kritis dan mempertanyakan tentang ajaran agama. Tidak hanya itu saja, rasa ingin tahu pada anak muncul tentang berbagai agama dan kepercayaan yang ada pada saat ini. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan jiwa keberagamaan pada anak. Yang pertama yaitu faktor keluarga. Keluarga ataupun orang tua terdekat merupakan pengaruh utama dalam perkembangan jiwa keberagamaan pada anak. Kenapa? Karena keluarga adalah lingkungan pertama di mana anak belajar tentang nilai-nilai, keyakinan, dan sikap terhadap keberagamaan. Anak cenderung menyerap pandangan dunia dan sikap terhadap perbedaan dari lingkungan keluarganya. Yang kedua yaitu faktor pendidikan. Pendidikan agama di sekolah ataupun lembaga keagamaan lainnya juga berperan penting dalam perkembangan jiwa keberagamaan pada anak. Yang ketiga yaitu faktor lingkungan. Lingkungan sosial dan budaya di sekitar anak juga dapat mempengaruhi pemahamannya tentang agama. Jadi, kita sebagai orang tua juga harus melihat lingkungan di sekitar kita. Karena lingkungan yang baik akan berdampak baik juga untuk anak kita. Begitupun sebaliknya, lingkungan yang buruk akan berdampak buruk juga untuk anak kita. Selain faktor, ada juga cara untuk membantu perkembangan jiwa keberagamaan pada anak, yaitu yang pertama, kita sebagai orang tua harus memberikan contoh ataupun teladan yang baik untuk anak kita. Yang kedua yaitu libatkan anak dalam kegiatan keagamaan seperti mengajarkan anak untuk berdoa sebelum makan ataupun sebelum tidur, atau memberikan contoh cara kita sholat. Yang ketiga, berikan ruang bagi anak untuk bertanya dan berdiskusi. Yang keempat, ajarkan anak tentang toleransi dan saling menghormati satu sama lain. Baiklah, dari materi di atas dapat kita simpulkan bahwa masa kanak-kanak usia 3 sampai 12 tahun merupakan periode emas bagi perkembangan jiwa keberagamaannya. Pada fase ini, anak-anak bagaikan spons yang mudah menyerap berbagai informasi dan pengalaman. Oleh karena itu, penting bagi orang tua, pendidik, ataupun masyarakat untuk memupuk jiwa keberagamaannya sejak dini agar anak-anak tumbuh menjadi individu yang toleran, penuh kasih sayang, dan bisa menghargai perbedaan satu sama lain. Tetapi perlu diingat juga bahwasannya setiap anak memiliki kecepatan dan perkembangan yang berbeda-beda. Orang tua ataupun guru harus bersabar dalam memberikan dukungannya
yang sesuai dengan kebutuhan anak tersebut. Baiklah, sekian pemaparan materi dari saya. Apabila ada kesalahan ataupun kekurangan, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.